Terima kasih buat Bung Martin yang sudah meluangkan waktu dan juga Bang Sunli untuk berbagi perbincangan dengan kita. Teman-teman sekalian, ini boleh sekali di tikar ini untuk duduk. Ada tempat? Aku di bawah aja nggak apa-apa. Ini dekat rumahnya Bang Nafi loh. Iya, dekat. Silakan yang mau lesehan. Kopi. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah datang ke acara sore ini. Saya persilahkan kepada teman-teman yang di bagian sini untuk lesehan di depan daripada berdiri. Ini acara sampai pagi. Mohon dipenuhi softnya. Ya, di depan pahalanya lebih besar. Silahkan. Kalau ada yang belum dapat tempat duduk, ini masih banyak. Baik teman-teman sekalian, saya ingin mengenalkan sekilas tentang para pembicara kita yang akan membincangkan buku terbaru karya Martin Surajaya. Ada Bang Sunli, beliau merupakan penulis cerpen, puisi dan juga kritikus sastra. Pada tahun 2020, bukunya yang berjudul Dari Belinyu ke Jalan Lain ke Rumbuk Randu menerima penghargaan sastra Badan Bahasa untuk kategori esai atau kritik sastra. Juga ada Mbak Katrin, beliau merupakan penulis dan dosen yang menetap di Yogyakarta. Karya-karyanya antara lain Sastra Nasionalisme Pasca Kolonialitas tahun 2016 dan Kajian Gender dalam Konteks Pasca Kolonial 2016. Terima kasih tentu saja diucapkan untuk tuan rumah jual buku sastra yang telah selalu membuka tempat untuk kita berbincang, dan tentu saja ada hidangan, ada kopi di sana, teman-teman juga bisa menikmatinya. Ini buku terbaru karya Martin. Ini sequel dari kitab Kiat Sukses Hancur Lebur. Jadi saya pikir teman-teman yang sebagian yang sudah membacanya ini bisa dimulai dari sini juga menarik sepertinya, atau dari Kiat Sukses Hancur Lebur. Nanti kita juga akan minta paparan dari Martin tentang bukunya, tapi terakhir aja untuk penulisnya tadi ya. Nah, untuk awal saya ingin Bang Sunli dulu, mungkin sekitar 15 menit Bang. 15 menit dulu menyampaikan pandangannya tentang buku Martin. Siap itu baru Mbak Katrin 15 menit. Oke. Terakhir. Oke, silakan Bang. Ya. Oke, makasih Bang Heru. Saya belum baca ya yang Kiat Sukses Hancur Lebur itu ya. Di sini di apa namanya? Di back covernya ditulis ini tentang Antolabir ya, Antolabir. Tapi di buku ini kita tidak menemukan Antolabir. Apakah dia si Rusdianto itu ya? Mungkin itu ya. Soalnya nggak ada penjelasan di situ. Nah, agak bingung awalnya saya lihat back covernya. Oke, pembacaan saya buku ini menghibur. Itu pertama ya. Saya ketawa berapa kali karena sebenarnya ini kan Martin menghimpun anekdot ya, anekdot dalam sastra Indonesia. Bagaimana
kita akan menemukan di dalamnya beliau bercerita sebenarnya riwayat-riwayat ya sastrawan Indonesia yang sudah kita kenal lah. Cuma namanya diutak-atik ya. Judul bukunya diplesetkan. Terus apa namanya juga berangkat dari peristiwa festival sastra yang kita yang mungkin sebagian kita sudah pernah hadiri atau paling tidak mendengar, misalnya apa namanya Temu Sastrawan Indonesia di Ternate yang menjadi membuka novel ini. Sebenarnya bagian-bagian yang memplesetkan kehidupan sastrawan dan festival sastra bagiku cukup menggeliti ya. Kupikir itu akan mendapat porsi yang lebih luas, ternyata enggak. Di dalamnya Martin juga mencoba menghadirkan bagaimana kontemplasi dan tanda kutip lah ya si Toko Rusdianto yang seorang penyair Semarang yang kemudian melarikan diri dari festival Ternate, memutuskan tidak pulang di tengah kekacau balauan peserta yang merasa terdampar di Pulau Gunung Merapi itu ya, Pulau Gunung Merapi itu. Lalu dia mencuri perahu yang kemudian menemukan sebuah pulau kosong dan kemudian menyepi di situ, ya, menyepi situ untuk ya katakanlah merenungi sastra Indonesia dan untuk menghasilkan karya-karya masterpiece-nya, puisi, kemudian berpikir nulis novel yang tidak pernah selesai sedih-sedih. Aku tertawa senang aku. Ada beberapa poin yang aku pikir cukup tragis ya di sini ya kalau kita membacanya ya. Bagaimana kalau kita bergaul sehari-hari dalam kehidupan sastra di Indonesia. Ya kita seperti ya apa yang diceritakan Martin sebenarnya ya apa yang kita sehari-hari obrolkan tentang seolah-olah sastra Indonesia sesuatu yang begitu gawat, begitu luar biasa, tapi di satu sisi begitu menyiriskan, memprihatinkan ya. Bagaimana misalnya mau kemana sastra Indonesia, kualitasnya seperti apa sih? Oh dari tahun ke tahun seperti ini aja. Apakah benar-benar ada penulis yang benar-benar mampu menghasilkan ya karena kadang-kadang benar-benar sebuah karya yang cukup menjadi apa ya acuan secara kualitas. Benar-benar apakah memang ada sastra Indonesia seperti itu atau memang kita stagnan aja, cuma ya di situ-situ aja berputar. Kita mungkin teman-teman di Facebook ya, mungkin teman-teman aktif di Facebook ya bisa lihat bagaimana Nuruddin Asyadi itu, sayang tidak dimasukkan Martin ya, cuma ada namanya Nuruddin itu. Jadi Nuruddin Asyadi itu setiap hari kalau baca status Facebooknya itu setiap hari merasa prihatin itu loh pada nasib penyair Indonesia, penulis Indonesia. Bagi dia tidak ada penulis Indonesia, tidak ada satupun penulis Indonesia, tidak ada satupun penulis di Indonesia ini. Kita membaca aja tidak ngerti, kata Nuruddin, dan apa itu menulis aja tidak ngerti sama sekali. Kok berani-beraninya nyebut diri penulis? Kalau buka aja sebelumnya mungkin hari ini ada yang baru. Itu kan menarik kan? Itu sebenarnya kegelisahan yang sama ada di buku ini lewat apa namanya kontemplasinya seorang tokoh Rusdianto. Siapa sih sebenarnya Rusdianto? Siapa sih, ada acuannya di dunia? Ada. Mungkin gabungan lah dari beberapa figur yang dikenal Martin kemudian di ini ya apa namanya kacau balauan, kegelisahan, kemudian kondisi real ya yang memperhatikan sastra Indonesia ya bisa kita temukan di sini. Bagaimana Martin mencoba berkelakar sampai mengejek ya sebenarnya ya. Ya kalau kita baca ini ya kadang-kadang kita merasa tersindir, ada bagian diriku yang tersindir juga di dalam ini. Oh, Mahfud baca mungkin tersindir juga, tapi ada Mahfud Akwat ya namanya ya. Judulnya apa? Juli dan Air dan Hujan. Novelnya. Coba kambing dan kurban. Ya untuk membuka itu aja mungkin. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih buat Bang Sunli. Ya, saya ketika membaca ini memang membayangkan
semacam apa ya, kalau kita melihatnya orang-orang yang tidak tercatat atau yang situasi yang banyak tidak tercatat dalam sejarah sastra Indonesia, tapi dia ikut menopang munculnya tokoh-tokoh yang besar. Saya membayangkan begini, ada satu orang di satu generasi muncul menjadi sastrawan cemerlang, tapi kemunculan orang ini juga berbarengan dengan kehancur leburan orang lain di sekitarnya. Nah, Martin melihat yang hancur leburnya. Nah, kira semacam seperti itu juga saya melihatnya. Tapi karena saya moderator, lupa. Gak apa-apa kok, sama-sama bingung nih bacanya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya juga nggak tahu mau ngomong dari mana. Ini saya selesai baca novel ini 10 menit sebelum siap-siap berangkat tadi. Jadi masih di motor mikir ini sebetulnya apa ya gitu. Nah, dalam karena ya memang tidak mudah didefinisikan gitu ya. Ini bukan novel yang seperti umumnya kita bayangkan antara novel renungan tentang sastra Indonesia tadi, tapi tentang apanya juga sebenarnya gitu. Ini bukan hal yang mudah dipaparkan. Ini sebetulnya mau apa ya buku ini gitu kan. Saya masih bingung, makanya saya kesini juga dalam rangka pengen diskusi yang lainnya, membaca ini bagaimana sih sebenarnya gitu ya. Dan saking bingung saya sempat buka YouTube dan mendengar penjelasan Martinnya sendiri. Oh, kira-kira ke sana ya gitu kan. Dari baru saya agak tersemangati untuk lanjut baca. Jadi ya memang membingungkan ya. Kalau di satu bagian ini yang sepertinya bagi penulisnya sendiri penting, minimal menurut yang saya dengar di paparannya di YouTube, itu masa depan yang dibayangkan di mana sastra tidak dibutuhkan lagi karena perasaan-perasaan yang tadi dimunculkan oleh pengalaman membaca itu dengan mudah bisa didapat dengan mengkonsumsi obat-obatan yang memunculkan perasaan itu gitu. Jadi kalau saya mau mendefinisikan perasaan apa yang dimunculkan oleh ini, saya juga nggak tahu saya harus minum obat yang seperti apa gitu kan. Antara asik, terhibur, tapi juga kadang jengkel, ada juga bosannya di bagian-bagian tertentu, jadi ya tahu ya yang mana kan. Nah, jadi saya mencoba untuk melihat mencoba untuk mencari ya beberapa bagian gitu yang bagi saya muncul di situ dan menarik. Ya, yang pertama yang sudah disebut Sunli tadi, bab pertamanya bagi saya mengasihkan ya gitu kan. Bab pertamanya itu menceritakan temu sastra di Ternate. Saya ingat ada temu sastra itu ya. Saya sendiri tidak ikut, tapi saya ingat gitu ya pembicaraan soal itu. Kalau tidak salah ingat saya ada di temu sastra yang memutuskan yang berikutnya di Ternate, tapi di Ternate saya nggak ikut. Gitu. Jadi ya. Suasana yang digambarkan yang antara acara yang direncanakan semuanya nggak jalan, sastrawannya nggak bisa ditertibkan, acara diskusi dari pagi sampai siang ada acara nggak ada yang muncul gitu kan, pada menghilang entah kemana, akhirnya dana nggak keluar dan pada nggak bisa pulang gitu. Itu bagi saya itu justru karena sudah beberapa tahun ini saya jarang tidak terlalu intens di dunia sastra, itu membuat kangen justru gitu. Saya mungkin ini sebenarnya maksudnya nyindir, tapi saya tuh kok merasa ini sebenarnya asik ya suasana kayak gini. Saya rindukan gitu. Yang kacau balau tapi ya ada khasnya gitu ya, manusia-manusia yang berkumpul dengan cara seperti itu, dengan gaya diskusi yang muncul, gaya kengawuran yang muncul, itu pokoknya ya menarik gitu ya.
Jadi itu bab 1 yang bagi saya ya apa deskripsi suasananya berhasil betul. Jadi saya betul-betul jadi teringat oh suasana acara-acara seperti itu gitu kan. Itu seperti apa gitu kan. Termasuk ya segala kekacauan soal dana yang memang sering ada gitu kan. Apa acara berlangsung tapi dananya belum turun terus harus bagaimana cara mengadakan konsumsinya, membayar hotel pesertanya dan sebagainya ya itu memang realitas yang sering terjadi gitu ya. Nah, jadi itu bab 1 ya gitu kan. Maka kemudian ketika masuk ke bab 2 ini kan memang dari ceritanya dari salah satu peserta tadi dari Semarang, penyair dari Semarang yang sebetulnya bisa dikatakan ya mungkin tokoh penyair tidak jelas ya gitu kan, tidak menghasilkan banyak karya gitu kan. Terus ya apa sudah agak lama juga menjauh dari sastra tapi kemudian hadir saja di situ. Nah, kemudian dia memutuskan dalam kondisi pada belum bisa pulang karena dana tidak ada, dia mencuri perahu lalu menghilang gitu kan, terdampar di pulau tidak berpenghuni, kemudian duduk di situ merenung tentang sastra Indonesia gitu kan. Dan bagian itu terus terang saya banyak skipping gitu kan. Karena bagi saya tuh melelahkan sekali gitu kan membacanya itu gitu kan. Dan itu mungkin khas, saya tidak tahu apakah karena penulisnya ini dari filsafat atau karena memang ingin menggambarkan khasnya apa ya di dunia sastra memang kadang-kadang seperti itu, diskusi yang sok berfilsafat tapi sebenarnya nggak jelas ujung maaf ya gitu mendeskripsi itu tuh ya apa tergambarkan tapi sekaligus ya membuat jenuh gitu kan. Berenung tentang apa kenapa menulis itu duduk bukan berdiri apa ya pokoknya nggak jelas lah gitu kan apa ujung pangkalnya ini mau kemana gitu kan, renungan yang kemana-mana sambil dia terdampar di situ kemudian menamai apa pulau itu pulau sastra dan sebagainya gitu kan. Jadi ya itu dan itu kemudian berlanjut di cukup banyak bab ya di dalam di dalam novel itu gitu kan. Tokoh Rusdianto itu yang masih terdampar di situ sampai pada akhirnya diselamatkan gitu kan oleh penduduk setempat. Nah, kemudian ada unsur di bab-bab yang lain gitu kan yang berupa semacam gitu kan renungan lebih jauh tentang sejarah sastra Indonesia baik di masa lalu maupun ke depan gitu kan. Dan mungkin saya ingin melihat yang ke depan dulu walaupun itu di bukunya di belakang gitu ya. Jadi ke depannya seperti yang sudah saya sebut tadi ini semacam renungan yang berangkat dari pengamatan perkembangan teknologi dan kapitalisme ya saat ini gitu kan. Di mana pada awalnya digambarkan masa di mana apa penulis atau sastrawan itu menjadi sekedar figur yang sebetulnya karya itu dibuat oleh orang lain gitu oleh ya apa kelompok orang lain yang berdasarkan tren-tren yang diamati di media media sosial dan sebagainya. Jadi mungkin sesuai dengan yang sudah agak bisa kita bayangkan trennya saat ini gitu kan. Jadi ya tokohnya itu ada manusianya dan tapi bukan dia yang membuat karyanya, kemudian dia dilatih dan dibuat terkenal dengan sajak-sajak yang kemudian memang digemari terutama anak muda. Nah, kemudian lebih ke depan lagi ya seperti yang sudah saya sebut tadi, bahkan tidak dibutuhkan lagi semua itu karena cukup menyuntikkan obat tertentu ke tubuh kita lalu segala perasaan yang biasanya dihadirkan oleh karya sastra itu akan muncul dengan sendirinya jadi tidak dibutuhkan lagi gitu kan. Dan itu hanya menjadi ya semacam karya museum gitu kan yang masih dipamerkan tapi tidak dibutuhkan lagi gitu kan. Nah jadi itu saya pikir mungkin salah satu hal yang mau dikritik atau dibayangkan gitu kan. Ya ada unsur science fictionnya ya novel ini gitu kan
bagaimana gitu kan sebetulnya nasib ke depan gitu kan kalau tren teknologi ini berlanjut gitu kan. Yang bagi saya ini di satu sisi ya tentu kita bisa melihat tren-tren semacam itu gitu kan mungkin memang ya tren juga untuk membuat sesuatu yang kemudian akan sesuai dengan selera gitu kan bahwa juga yang bisa kita amati sastra atau bacaan populer yang kemudian tidak terlalu terbedakan dari sastra lagi. Saya pikir itu pemaparan yang masuk akal dari segi itu gitu kan. Nah yang bagi saya gitu kan menjadi atau yang bagi saya tidak 100% bisa diterima itu soal atau imajinasi soal obat yang menggantikan karya itu gitu kan. Karena itu kan mengandaikan bahwa yang dicari atau yang kita cari ketika kita membaca adalah rasa. Bahwa ya ketika kita lagi patah hati misalnya kita butuh puisi yang menggambarkan patah hati itu, kemudian kita bisa nangis-nangis dan sebagainya gitu. Itu mungkin ada benarnya, tapi bagi saya sih yang mungkin salah satu hal yang dijawab oleh karya sastra adalah hasrat manusia untuk bercerita gitu. Dan itu tidak, bagaimana itu bisa digantikan oleh misalnya obat gitu kan. Jadi ya saya kok tidak yakin gitu kan itu yang bisa tidak 100% masuk akal bagi saya ya kritik dalam bentuk science fiction ini gitu kan. Karena kebutuhan manusia untuk akan cerita gitu kan. Walaupun cerita di depan belum tentu dalam bentuk karya sastra, saya rasa itu seakan selalu ada selama kita masih bisa disebut manusia bukan mesin ya itu. Jadi ya itu kritik yang bagi saya tidak 100% masuk akal gitu ya. Nah kemudian sebelumnya gitu kan tentang sastra itu ya ada bagian yang tentang sejarah sastra Indonesia. Dan ini memang bagian yang lumayan menghibur gitu kan karena tadi ya sudah sedikit disebut ada sindiran-sindirannya dalam arti itu fiksional yaitu tidak memunculkan nama-nama penulis yang sesungguhnya gitu kan. Jadi nama-nama itu diplesetkan gitu kan tapi kalau kita akrab dengan dunia sastra Indonesia kita akan bisa mengenali minimal sebagian besar ya tokoh-tokohnya itu gitu kan. Jadi itu menghibur gitu kan nama karyanya, nama orangnya gitu kan, deskripsi orangnya itu sindiran semua gitu kan. Ya. Ada ini bagi saya yang lucu itu Harry Traveling gitu kan. Itu ada judul novel burung-burung ambyar gitu kan. Ya pokoknya yang begitu-begitu gitu kan. Itu memang menghibur tapi terus terang saya masih agak bingung selain menghibur dan menyindir ini sebetulnya apa gitu ya yang diomongkan di bagian itu gitu kan. Karena ya menuliskan ulang sejarah bahkan ya dari sebelum ada sastra modern gitu sampai saat ini gitu kan dengan semuanya berbentuk sindiran gitu kan tapi ini sebetulnya tentang apa saya masih bingung sebetulnya gitu kan dan di antara rasa terhibur juga ada sedikit rasa tidak 100% puas gitu kan karena kalau di satu sisi ada kritik bahwa ya suatu saat sastra akan menjadi sekedar digantikan oleh obat gitu kan. Jadi unsur manusianya itu hilang gitu kan. Nah di bagian yang bicara tentang sastrawan dan karyanya gitu kan. Bagi saya ini terlalu semuanya sekedar menyindir dan terlalu padat gitu kan. Sehingga saya justru juga tidak menemukan manusia-manusianya yang seharusnya ada di situ gitu kan.
kan masing-masing pengarang itu dengan kompleksitasnya, masing-masing karya juga dengan kerumitannya yang tidak ya tidak adil saya rasa kalau sekedar diperlakukan lewat sindiran-sindiran seperti itu gitu kan. Jadi ada kompleksitas manusia yang hilang yang bagi saya justru akan bisa menjadi counternya ya distopia yang dibayangkan di masa depan itu gitu. Jadi itu ya saya agak ambigu tentang itu. Di satu sisi ya ini lucu, tapi di sisi lain ini ngapain sih gitu ya. Jadi gitu ya. Maaf ya. Nah, jadi itu gitu kan. Kemudian satu unsur lagi yang bagi saya tuh menarik tuh di sini, dan itu juga saya masih pertanya-tanya ini sebetulnya apa ya gitu kan. Itu unsur spiritualitas gitu kan. Jadi misalnya gitu kan, dalam plot novelnya sendiri pandangan ke depan itu, kemudian pandangan tentang dunia sastra itu muncul sebagai sebuah penglihatan gitu kan. Jadi seakan-akan itu sebuah pengalaman spiritual yang kemudian memperlihatkan sastra akan seperti apa di masa depan dan sebagainya. Jadi unsur pengalaman spiritual gitu kan, mungkin yang khas di dunia Swedia, dunia tasawuf, dunia spiritualitas timur katakanlah dalam tanda kutip, itu muncul di situ gitu kan. Kemudian juga di sana sini sindiran juga ya tentang misalnya dia ada bagian di mana tiba-tiba muncul cerita Dewa Ruci, kemudian di bab terakhir yang menceritakan obrolan antara tadi ya Nuruddin Pituin apa gitu ya gitu, yang bikin jengkel pada nama itu di ujung. Heru Joni Setia. Ya, dan Heru Joni Setia itu yang bertemu salah satunya sebagai tukang ojek dan yang satunya sebagai penumpang gitu kan. Mereka ngobrol-ngobrol gitu kan tentang pengalaman mereka masing-masing di dunia sastra. Kemudian juga ya ada debat kusir tentang persoalan tasawuf, Hamzah Fansuri versus Araniri, apalah gitulah gitu kan. Jadi ya ada unsur-unsur seperti itu muncul di mana-mana gitu kan, baik dalam arti sesuatu yang disindir gitu kan, tapi juga bagian dari plot tadi gitu kan. Dan itu bagi saya saya masih bertanya-tanya ini sebetulnya maksudnya gimana ya gitu kan. Di satu sisi sebagai sindiran saya bisa menangkap itu, tapi karena ya mungkin obrolan debat kusir seperti yang diceritakan di bab terakhir itu memang terjadi gitu kan. Jadi orang-orang yang sebetulnya tidak terlalu paham apa-apa, tapi berdebat ke sana sini tentang topik-topik seperti itu potret yang saya rasa tidak keliru gitu kan. Nah, tapi kemudian lebih jauh gitu kan, juga ya ada sindiran-sindiran dari penulis sendiri gitu kan, yang saya pikir apakah mungkin yang ingin dikatakan adalah bahwa cara berpikir ala spiritualitas yang ada di karya-karya lama itu dipakai gitu kan di dunia sastra dalam arti tertentu, tapi mungkin dengan cara yang dangkal atau yang konyol. Atau bagaimana sebetulnya ini gitu kan, saya masih meraba-raba ini maksudnya bagaimana gitu kan. Jadi ya kayaknya pola pikir spiritual ini hadir di mana-mana di dalam novel itu gitu kan. Nah, kalau saya bandingkan dengan yang saya lihat ya di dunia sastra Indonesia, saya pikir gitu ya, dari dunia sastra dengan dunia spiritualitas itu memang ada persentuhannya gitu kan di Indonesia gitu kan. Dan banyak karya sastra itu gitu kan, saya pikir punya nuansa renungan
renungan yang mungkin bukan renungan yang menjengkelkan ala Rustianto di bab 2 dan selanjutnya, yang berfilsafat kemana-mana tanpa ujung pangkal, tapi renungan yang lebih kesuluk gitu ya. Renungan tentang keseharian, tentang makna hidup gitu kan, yang ya kadang hadir secara eksplisit tapi juga sering secara implisit saja gitu kan, yang bagi saya menjadi nuansa menarik sebetulnya di sastra Indonesia, dan saya pikir itu bukan sesuatu yang layak ditertawakan. Kadang-kadang muncul sebagai tadi sekedar debat kusir atau sekedar pola yang dangkal, tapi kadang-kadang muncul sebagai bagian dari pencarian, mungkin laku keseharian penulisnya, yang kemudian juga mengalir masuk ke karyanya, yang saya pikir bagi saya itu nilai tambah gitu kan. Jadi saya merasa juga agak ambivalen di situ, karena saya pikir itu bukan murni sesuatu yang konyol gitu kan, tapi sesuatu yang sangat bernilai bagi saya. Itu mungkin ya beberapa unsur yang saya amati. Terima kasih. Tangan dulu buat Terima kasih banyak Mbak Katrin. Saya ingin menanya beberapa hal, baik kepada Bang Sundi atau ke Mbak Katrin. Bagaimana menurut Bang Sunli misalnya buku ini kalau kita membuat kita kalau mengingat kembali kita tidak pernah melupakan, karena kejadian seperti ini hampir tiap hari gitu. Nah, sederhananya mana yang hancur lebur kenyataan sebenarnya atau gambaran masa depan yang dibayangkan oleh Martin menurut Bang Sunli? Ya. Aku kira ini ya, buku ini sebenarnya potret bagi kehidupan sastra Indonesia ya, yang kita jalani, yang kita agrapi sehari-hari. Dan di satu sisi sebenarnya penting buku kayak gini ya. Di luar mungkin Roberto Bolaño ya, yang suka menulis tentang kehidupan sama penulis. Borges juga pernah menulis ya tentang itu, dan kalau menurut Isman itu ada Simba itu ya. Menurut Simba karya yang terbagus dari Gabriel García Márquez ya, misalnya itu bukan 100 Years of Solitude, tapi kumpulan memoir dia. Itu dia banyak bercerita tentang kehidupan masa mudanya waktu masih menjadi penulis miskin, berhutang, menghisap rokok murahan, kemudian berkumpul diskusi sama sastrawan di kedai kopi, bagaimana saling ucapan selamat ketika ada karya yang dimuat di media. Itu kan ada situasi yang agak mirip dengan sastra Indonesia. Ya itu. Dan apa namanya, tapi ya membaca buku Martin ini ya lebih tragis ya terasanya ya. Begitu sialnya sastra Indonesia ya. Orang-orang yang bercita-cita mulia menjadi penyair misalnya. Seperti Sunli misalnya, novel jadi atau Sri Mancrat. Ya di satu sisi ya aku tidak melihat bagaimana Martin mengejek para penulis yang ingin menciptakan karya-karya masterpiece ya. Tapi bagaimana Martin kemudian mengolok-olok tentang bagaimana pencapaian secara finansial penulis itu ya, bagaimana bahwa sebenarnya kunci keberhasilan, ukuran keberhasilan seorang sastrawan ya bukunya laris, mendapat penghargaan ya, kayak Anton Kurniawan, si Sudarmonon, si Sodom Siregar. Sudarmonon itu dia bisa menjadi sukses ya karena ya ada unsur-unsur politik ya, bagaimana dia seorang anti Soekarno, kemudian menulis novel yang dahsyat sekali, yang sangat ya aku kira sangat itu ya, kemudian mendapat penghargaan dari pemerintah karena dia menulis tentang 1000 kuning-kuning di Manhattan tentang kesuksesan Golkar. Itu membuat dia kaya raya ya. Nah, penulis-penulis untuk itu harus menempuh jalan sunyi juga untuk bisa seperti itu. Jadi penulis yang terlalu
terlalu galau kayak Indian Koro ya susah untuk mencapai posisi itu. Kurang kuning. Kurang kuning-kuning. Ya tidak bisa lah, harus berkolaborasi dikit lah dengan dunia politik lah. Kayak Hilman Farid tiba-tiba jadi dirjen kebudayaan kan. Nah, ini ada hubungan internetnya ini. Dia juga terdampar di sana. Di losmen dia marah-marah kan. Karena malamnya sudah bilang besok pulang. Ternyata semua pesawat dipakai untuk jemaah haji. Hilman Farid masih dengan rambut gondrongnya. Ini kita nanya kapan pulang? Kemarin aku ketemu dia peresmian keberangkatan Dewa Rusia. Masih ingat dan masih dia masih ingat. Lalu apa namanya? Ya sebenarnya kan banyak hal ya yang sebenarnya potret ini kalau Martin lebih banyak wawancara orang, lebih banyak ini mungkin mengumpulkan data mungkin lebih menarik lagi ya. Banyak tokoh-tokoh of cool ya yang dalam sastra Indonesia yang kayak Purwana teman kita itu menghilang kemana ini? Dia pernah ditangkap oleh orang kampung Desa Rondang karena dia keluar. Dia waktu itu tidur di kosnya Koto di apa namanya daerah apa nih? Rumah P3 daerah apa? Lupa aku. Kajawang itu ya. Ambarukmo itu. Jadi dia keluar malam-malam dini hari cuma untuk nyari bulan. Melihat bulan untuk supaya bisa nusuk visi. Dia selingkuhan tingkahnya kan. Jadi dicurigai orang kampung. Dia ditangkap. Iya, ditangkap akhirnya dia, oh enggak saya tidur di kos teman saya di situ. Ditanya, enggak kenapa malam-malam kelihatan mau cari bulan nusuk visi. Dan tidak salah dia pernah telepon Triento. Dia kirim cerpen banyak atau puisi lupa. Cerpen kayaknya. Tidak pernah di Suara Merdeka. Dan dia telepon Triento marah-marah. Menurut saya cerpen yang saya kirim, cerpen yang Mas muat tidak lebih bagus dari cerpen saya. Itu salah orang, itu Alfian itu. Itu Alfian tuh Jayadi, beda lagi. Purwana tuh. Lalu Purwana lucu lagi apa namanya? Monus apa? Novel 3000 halaman, judulnya Japin Mahadebu. Aku masih ingat. Jadi. Ada satu loh jadi bukunya ya. Satu jadi. Satu buku judulnya apa ini? Padang Kalingga. Udah saya dulu. Itu jadi banyak sekali hal-hal yang lucu tapi tragis ya sebenarnya ya dalam sastra Indonesia yang kita bergaul akrab kita tak ngerti apa namanya lalu apa lagi yang menyangkut festival. Aku cerita yang lucu-lucu aja lah untuk sebagai bagian dari potret dari sini melengkapi. Di Tanjung Pinang saat situ orang mau dibuang ke laut oleh Pak Akif karena dia sebagai panitia dia mengkritik acara itu dan ngeluh apa Bapak Camat. Kalau lagi aku ingat Pak Akif itu, saya nih keturunan Lamun macam-macam buang ke laut. Terus ada konspirasi di sebelah kolam renang juga ya. Konspirasi sebelah kolam renang. Lalu kemudian di Pangkal Pinang tempat saya itu Maman Ismail tadi cerita sama Martin. Maman Ismail dia tidak diundang. Jadi waktu itu aku jadi kurator ketua panitia dengan Saud dan Raudal. Aku tanya kan ke mereka. Maman Ismail kan sebelumnya di Jambi dia pembicara, ya guru besar, ya kan guru besar pembicara. Kata Saud dan Raudal tak usah diundang orang itu. Ya sudah aku jadi jengkel. Tidak diundang. Menjelang acara dia nyebar SMS berantai kata-katain ini. Jadi aku dapat SMS itu. Jadi aku hiraukan. Aku teruskan ke ketua majelis adat Bangka Belitung. Yang tadinya Tersinggung mereka. Tersinggung mau ini langsung balas langsung ini cari si Maman mau ini. Kalau tidak datang minta maaf, kami akan menempuh jalan hukum laporkan ke Polda Metro Jaya. Si Maman kan aku pesan tiket langsung datang ke Pangkal Pinang minta maaf. Itu dimuat Pak. Dan dua kali dimuat di Bangka Pos. Benar-benar nangis Bombay itu. Minta maaf. Saya juga peneliti tentang Melayu. Saya tidak menghina Melayu. Ya kira-kira itulah. Kalau mau dilihat sebenarnya manfaat novel ini apa sih? Ya sebenarnya potret bagi kita. Aku kira ya bagaimana kita menemukan betapa luhurnya cita-cita para penulis Indonesia untuk memajukan sastra Indonesia, menghasilkan karya-karya masterpiece. Tapi secara ekonomi ya lebih banyak menyiriskan, pencapaian karya juga tak jelas, ya kan. Festival kacau balau. Kemarin di Barige kayaknya Roda kurang dan kayaknya
honornya nggak cair, dilarikan duit, ada korupsi. Itu kan ya bagian dari kita lah. Itu ya aku pikir Martin hadiah Nobel ini ya bagus juga ya. Bagaimana kita tidak hanya menulis tentang apa gitu yang katakan sesuatu yang agung dan tanda kutip, tapi Martin mencoba menulis ulang kondisi sosial Indonesia dari berbagai sisi ya. Bagaimana ya kita membaca ini seperti oh ya ini kan cerminan bagi kita, bagaimana cita-cita mulia kita nulis novel tidak jadi segala macam kan. Sunli misalnya, lalu ya cita-cita luhur Indian Koto merantau dari Padang menjadi penyair go internasional misalnya. Ini semua bisa ditemukan di sini. Ya itulah kira-kira. Oke, jadi teman-teman kalau kita kita menemukan buku antologi puisi tahun 70, 80, 90, itu mungkin sebagian nama-nama kita baru dengar atau siapa. Nah, umumnya kita bisa mengakses informasi orang ini lewat cerita seperti itu. Ada sebuah nama tahun 70, siapa ini? Kita tanyalah ke orang yang sezaman. Nah, biasanya kisahnya lebih banyak yang seperti itu. Kisah-kisah yang ya antara hidup dan mati seperti itu. Dan sastra Indonesia atau satu generasi meninggalkan katakanlah satu penulis yang tercatat, tapi untuk satu penulis yang tercatat ini di sekitar di angkatannya ada kekonyolan yang brutal-brutal seperti itu. Nah, yang menariknya di Ternate ini kebetulan salah satu topik menariknya dan kejadiannya membuktikan isu ini itu komitmen sosial dalam sastra Indonesia. Nah, tema diskusinya itu langsung dibuktikan itu komitmen yang para sastrawan tuh saling membantu mencari tempat tinggal apa dan seterusnya, mencarikan tiket. Bahkan satu-satunya yang pernah saya temui bandara yang tidak punya sistem keamanan di Ternate, kita bisa pakai tiket siapapun waktu itu ya. Nah, lalu yang mengejutkan juga buku ini, gambar yang ilustrasi yang dibuat oleh Martin ini tiba-tiba jadi bagus ketika menggambarkan sastra Indonesia. Nah, itu mengejutkan sekali itu. Iya, Martin mencoret-coret tapi jadi bagus karena dia cocok menggambarkan kacau balauan sastra Indonesia itu. Orang kakinya di atas terbalik gitu, hiu di langit, dan seperti ini, dan realis kesannya. Ketika kita melihatnya ke sastra Indonesia, gambar ini jadi realis. Dan kita mintalah sedikit dari nanti aja biar lebih dari Martin. Saya ingin menanyakan satu ke Mbak Catherine. Kira-kira di dalam kan ada yang kisah yang ada yang terkesan berat atau membosankan tadi. Apakah kita bisa melihatnya sebagai upaya? Saya tertarik tadi dengan komentar Mbak Catherine, dalam sastra Indonesia ada juga sisi tertentu orang ingin berfilsafat, tapi entah bahasa apa. Apakah bisa bagian-bagian tertentu kita lihat sebagai upaya Martin sebagai penulis filsafat mencontohkan menulis yang merumit-rumitkan masalah itu di bagian-bagian antara duduk. Kalau saya melihatnya kan kadang Martin sedang memparodikan cara menulis filsafat untuk persoalan yang sepele. Nah, bagaimana menurut Mbak Catherine? Ya, saya juga menduga begitu, tapi tentu tidak tahu betul apa yang dimaksudkan gitu ya. Tapi ya memang yang saya rasakan ya memang obrolan seperti ini mungkin di karya kadang-kadang, tapi juga di obrolan ya itu memang nyata ada gitu kan, di mana ya mungkin tidak persis seperti itu gitu kan. Ini kan diparodikan lagi gitu kan, tapi di mana ya orang tuh merenung tentang hidup tapi tapi ya tanpa dasar yang jelas gitu kan, sehingga sebetulnya menjadi menjenuhkan gitu kan kalau memang kita
apa, kita bukan sekedar ingin mengisi waktu, tapi memang ingin mendapat sesuatu dari situ. Ini sebenarnya kemana sih obrolannya gitu kan? Itu ada gitu kan. Jadi mungkin memang itu juga mau diparodikan gitu kan. Dan itu memang ya saya pikir wajar ya dari dunia sastra Indonesia, atau mungkin dunia sastra, ya bukan hanya sastra tapi juga bersentuhan dengan dunia seninya lainnya, intelektual, mahasiswa gitu kan, yang mungkin didominasi anak muda yang sedang asik-asik berdiskusi tapi ya belum tentu selalu punya dasar gitu kan. Jadi ya apa, dan saya pikir itu bukan murni mengatakan ini orang tuh nggak punya pengetahuan, bukan itu juga, karena kalau di bab terakhir tadi di obrolan di Ajas Ojek itu juga ada ya si Pituin yang ya kita tahu siapa di dunia nyata itu kemudian ngomel tentang betapa sebenarnya orang orang sastra itu tidak membaca dengan sungguh-sungguh, semuanya dilus dari dan semuanya filsuf-filsuf yang rumit-rumit, Lacan dan sebagainya gitu. Nah itu kan juga parodi gitu ya, dimana saya juga di Facebook setiap hari dapat ya omelan seperti itu dari yang dimaksud ini gitu kan, bahwa ya seakan-akan pokoknya penyair Indonesia itu bodoh gitu kan karena nggak baca gitu. Jadi bukan itu juga gitu kan. Saya rasa ini kan bukan kemudian ada tuntutan semacam itu gitu kan. Tapi sekedar memotret ya kekhasan yang di situ juga terjadi, dan saya pikir itu wajar ya. Kalau saya mengingat pengalaman bergaul di sastra Indonesia, ada momen-momen mengasihkan, ada karya-karya yang sangat menarik, dan kemudian juga ada masa-masa yang kita bosan karena entah bacaan yang atau mendengar puisi yang nggak jelas, nggak menyenangkan, atau diskusi yang entah kemana gitu alurnya, itu juga menjadi bagian dari itu. Jadi kalau memang itu yang mau dipotret di situ gitu kan, renungan yang yang seakan-akan besar tapi sebetulnya tidak punya dasar. Nah itu ya saya rasa itu ada, dan hasilnya ya ketika kita membacanya ya memang rasa jenuh seperti kalau kita berada dalam situasi seperti itu. Jadi bisa dibilang sukses, Pak. Ya, saya kebetulan membaca buku-buku filsafatnya Martin. Jadi kadang-kadang ya sangat mudah diikuti alurnya. Kalau membaca teks rujukan yang dimaksud sangat berat sekali ketika Martin mencoba memaparkannya, menyampaikan masalahnya. Oh ternyata begini maksud pendapat ini. Nah, cara menulis seperti itu digunakan Martin dalam membahas sastra Indonesia. Itu rumit sekali jadinya sastra Indonesia, dan saya melihat jangan-jangan ini parodi terhadap penulisan filsafat yang mencanggih-canggihkan itu. Makanya saya ulang-ulang baca bab itu. Ini bisa jadi kritik untuk diri kita sendiri nih. Nah, Martin sebagai penulis filsafat sudah mencontohkan nih, gini cara menulis yang dirumit-rumitkan itu gitu. Nah, karena menulis yang tidak dirumit-rumitkan udah banyak bukunya. Nah, ini contoh yang dia sedang duduk atau sedang berpikir atau dan seterusnya. Jadi khas buku-buku teks filsafat memainkan kata kerja atau kata benda dimaknai sebagai analogi tertentu dan seterusnya. Akan mudah kita temui cara Martin memperkarakan sebuah persoalan di dalam sini. Tapi dalam konteks ini bahannya itu sastra Indonesia. Nah, kita minta kalau ada yang bertanya dulu, kalau enggak saya akan lanjut ke Martin. Ada yang mau menyampaikan pandangannya? Oke, sepertinya orang ingin menunggu Martin juga nih. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara penulisan filsafat
yang selama ini kalau saya membaca sangat terlihat cara Martin menggunakan kata-kata sambung untuk mengakhiri paragrafnya, itu sangat terasa sekali di sini. Cara menulis filsafat digunakan di beberapa bagian sangat kentara sekali. Lalu soal kalau sekedar menuliskan ulang kisah-kisah, berbagai kisah aneh, konyol, itu tentu saja ya Martin tidak hanya sekedar untuk itu ya. Pasti ada kita sebut kegelisahan yang membuatnya berpikir tentang setiap di tongkrongan menemukan kisah-kisah seperti ini gitu. Apa pikiran di baliknya itu, Bu? Silakan. Ya, kalau tadi ya soal gaya berfilsafat tuh sebetulnya di dalam novel ini kan karena latar belakang si tokohnya, si Risdianto kan memang dia lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Duryudana ya. Jadi memang ada latar belakang filsafat sedikitnya, dan kecenderungannya kan memang akhirnya sibuk dengan pikiran sendiri gitu ya. Nah, tapi itu di sini maksudnya dihadirkan sebagai semacam untuk penggambaran tentang mayoritas waktu yang dihabiskan oleh sastrawan di Indonesia. Sastrawan di Indonesia itu kan selain bekerja menulis, waktu lebih banyak dihabiskan kan menunggu. Menunggu dalam pengertian karya udah jadi, kok nggak dapat apa-apa ya, nggak ada penghargaan, buku nggak terlalu laku, orang nggak terlalu ngomongin, jadi menanti sesuatu untuk terjadi gitu. Entah apa yang akan terjadi. Jadi di dalam momen penantian itulah, itu kenapa di sini banyak banget ya momen-momen kayak duduk-duduk nggak ada kerjaan, mikir-mikir hal yang nggak jelas gitu ya. Itu karena itu menggambarkan, maksud saya adalah untuk menggambarkan kondisi eksistensial dari sastra Indonesia yang memang lakunya itu paling banyak selain menulis adalah menunggu terjadinya sesuatu dan repetisi. Jadi unsur berulang yang tadi disampaikan oleh Mbak Katrin memang ada unsur kejenuhannya gitu, karena memang sastra kan pada akhirnya pertarungannya durasional ya. Jadi kalau bersastra 1 tahun habis itu udah enggak ya, itu bukan sastrawan ya. Tapi kalau berjibaku dengan ketidakjelasan itu puluhan tahun, nah itu baru acungnya jempol sebagai sastrawan gitu. Artinya dia bisa coping dengan ketidakjelasan, penantian tanpa akhir, terus hal yang berulang ya, kesalahan lama yang berulang. Misalnya menerbitkan buku dengan bersusah payah menulisnya, udah terus akhirnya terbit, berharap bisa dapat apa-apa, ternyata nggak dapat apa-apa. Tahun depan diulang lagi tuh, berusaha menulis buku lagi, menerbitkan lagi, terus nunggu lagi, dapat apa nih? Oh nggak ada lagi, terus gitu, terus bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun. Nah itu maksudnya repetisi itu bagian dari irama hidup sastrawan yang aku potret di sini sih. Jadi kayak dimensi pergolakan batinnya itu mau dihadirkan dengan cara itu. Maka sifatnya kan ya dalam masa-masa penantian tuh dia mau ngapain ya? Paling kan dia ngayal. Nah, dan sastrawan terutama penyair itu kan orang yang kreatif ya, dalam pengertian kalau nggak ada pengakuan dari dunia luar, dia akan menciptakan suatu dunia imajiner di mana dia diakui. Gitu. Nah, datanglah penglihatan itu. Jadi penglihatan itu nggak, kalau orang mengilmu ya, belajar ilmu kan setelah laku tirakat segala macam akhirnya dapatnya. Tapi sastrawan kan nggak perlu menjalani laku tirakat itu, dia cukup mengimajinasikan situasi di dalam hatinya tentang suatu keadaan yang menjustifikasi keberadaannya sekarang. Kenapa dia apes kayak gini? Oh ternyata ada orang-orang sukses yang sialan itu tuh, yang pintar memposisikan diri di depan Orde Baru dan seterusnya, sedangkan aku merana di sini gitu. Nah jadi kayak gitu. Jadi bagaimana kemudian penglihatan pun tuh dihadirkan sebagai semacam pergulatan internal dari si tokohnya, si Risdianto itu. Dan isu yang tadi isu utama yang mau diangkat yang tadi ditanyakan oleh Heru yang kedua itu berkaitan dengan ini sih, kehancuran tadi ya, motif kehancuran tuh aku kayak tertarik untuk menggarap merespon situasi belakangan ya, ketika perkembangan semua cabang seni itu kan cenderung meninggalkan wahana tuh. Artinya kayak di teater ada post dramatic teater, nggak lagi pakai perbatasan antara penonton dan yang ditonton. Di seni rupa ada estetika partisipatoris yang dimana seniman dan masyarakat yang menontonnya itu, pemirsanya tuh nggak lagi jelas bedanya. Seniman jadi fasilitator gitu. Di sastra dunia juga autofiction kan cenderung menghapus fiksi kan. Dia menulis kesaksian hidup apa adanya tanpa alur, tanpa penokohan dan seterusnya gitu. Jadi ada kecenderungan di mana medium itu pelan-pelan hilang, jadi transparan gitu. Dan ini cocok dengan zaman ketika segala sesuatunya serba imersif kan, di era digital, ketika
kita lihat konten di Instagram dan seterusnya itu kan langsung itu dihadirkan itu. Nah sedangkan sastra itu kan di antara semua cabang seni dia itu yang paling getol berpegang pada medium gitu. Artinya mediumnya sastra kan bahasa ya, dan itu adalah medium yang paling alot ya dalam pengertian dalam hitungan ibaratnya kayak internet tuh bandwidthnya paling lemot gitu ya. Karena untuk ngelihat lukisan kita tinggal berdiri di depan lukisan dan kita langsung melihat keseluruhannya kan. Medium itu langsung secara hampir transparan nyampe ke pikiran kita gitu. Kita langsung menerimanya secara immediate. Nah pertunjukan juga sama, paling kita nonton 1,5 jam terus oke, kita dapat keseluruhannya. Tapi sastra kan kita harus ngabisin dulu 500 halaman Bumi Manusia misalnya baru bisa terharu. Jadi satu medium yang penyampaian informasi, perasaannya, sensasinya itu lambat sekali gitu. Nah ini yang kemudian sekarang itu sedang struggle apakah sastra itu akan bisa survive gitu ya di hadapan situasi yang semakin lama semakin instan ya, semakin tanpa medium gitu, dimana resistensi dari mediumnya itu nggak lagi terasa. Nah itu yang jadi pergulatan saya sih, menggambarkan tentang hari kiamat misalnya tadi yang soal farmasi itu semacam perumpamaan dari itu gitu, dari masa ketika orang itu benar-benar sudah lebih bisa langsung mengalami perasaan yang dia maksudkan itu tanpa harus lewat medium yang berat itu, karena yang disebut sebagai bahasa, teks, naskah novel yang tebal sekali dan seterusnya kayak gitu sih. Jadi lebih ke pergulatan tentang masyarakat di mana sastra itu kayaknya kok yang pelan-pelan mulai menghilang gitu ya, orang mulai beralih ke bentuk-bentuk yang lebih instan kayak gitu. Oke, satu lagi Bung Martin, dari menginspirasi dari Mbak Catherine tadi, dari sekian banyak dampak interaksi kita dengan sastra, Bung Martin fokus ke perasaan nih. Nah, ada apa penekanan khusus Bung Martin pada perasaan sehingga ekstrak sastra Indonesia itu ada dalam bentuk perasaannya? Nah, kan ada dampak interaksi kita dengan teks kan bisa, bukan bisa, ada banyak gitu. Bagaimana? Kalau yang di novel itu cenderung yang diangkat aspek perasaan karena kalau misalnya kayak argumen, teori itu kan ada di tempat lain ya, di ilmu-ilmu ada gitu. Tapi kalau unsur yang nggak ada di teori-teori atau ilmu-ilmu kan afek gitu, dimensi perasaan itu. Dan itu hanya ada di seni kan. Jadi bagaimana kemudian perasaan itu yang sebenarnya yang disebut, kalau kita ada satu wahananya itu disaring sampai habis wahananya, yang tersisa kan perasaannya. Perasaan dari satu lukisan, perasaan dari satu novel, perasaan dari satu puisi gitu. Nah itu yang kemudian mau dihadirkan melalui medium bahasa, melalui medium chat dan seterusnya gitu ya. Nah yang dihadirkan sebetulnya utamanya itu yang membuat dia unik sebagai seni ya. Kalau pemikiran dalam pengertian teori itu kan udah ada di tempat lain ya. Tapi kalau yang sifatnya khas hanya bisa ditemukan di dalam sastra dan seni secara umum adalah perasaan dalam pengertian pengalaman sudut pandang orang pertama itu. Jadi bukan pengalaman sudut pandang orang ketiga yang dilaporkan gitu. Kayak laporan laboratorium terdapat apa di tempat apa itu kan sifatnya sudut pandang orang ketiga. Tapi kalau sudut pandang orang pertama kan ya itu yang nggak bisa digantikan oleh teori gitu. Nah itu maka sastra itu pada akhirnya ekstraknya itu ya paling tinggi ya, paling unsur paling murninya, anasirnya saya pikir ya itu, bahwa di dalam perasaan ada suatu pikiran yang tentu saja, tapi perasaan itu yang membuat dia unik. Nah, sebagai kenyataan sosial ini, bagaimana perasaan dalam sastra Indonesia, Bung Martin? Menurut Bung Martin nih, itu tadi ekstraknya. Sekarang yang bahan bakunya kita tanya. Iya, kalau di novel kan dibahas tentang bagaimana misalnya perasaan itu dibentuk juga oleh banyak hal ya, kayak politik gitu ya. Misalnya kayak Ibrahim Sinik gitu ya. Ibrahim Sinik ini seorang penyair. Ibrahim Sinik ini seorang penyair yang membenarkan sebuah adagium. Adagium itu mengatakan bahwa mutu artistik puisi Indonesia itu bisa ditakar dari rumah penyairnya. Rumahnya Abraham Sinik itu kamarnya ada 8, sofanya ada 15. Pasti dia puisinya bagus. Jadi ini adalah suatu cara untuk menggambarkan bahwa sebetulnya selera artistik kita, selera kita untuk yang suka misalnya dengan puisi lirik ya. Kenapa nggak dengan puisi protes ya, pamflet gitu. Ya itu kan dibentuk oleh pengalaman-pengalaman politik itu, sehingga seolah-olah yang satu-satunya bentuk yang puitis adalah puisi lirik. Puisi yang dibentuk oleh pengalaman pasca 65 gitu. Nah kayak gitu sih. Jadi bagaimana perasaan pada akhirnya juga sifatnya sosial. Dia dibentuk oleh
apa namanya, relasi-relasi kayak gitu semacam itu. Terima kasih banyak Bung Martin. Salah satu yang menyenangkan dari karya-karya sastra Bung Martin ini adalah keinginannya untuk mengganggu ya. Sastra Indonesia ini banyak terselamatkan oleh gangguan. Jadi misalnya ketika dalam puisi, misalnya ketika kecenderungan-kecenderungan tertentu di era Pak Sapardi dan sekitar itu diganggu oleh Remisi Lado, sehingga atau bagaimana Bang Afrizal Malna mengganggu. Jadi perkembangannya diselamatkan oleh adanya gangguan-gangguan seperti ini. Nah, dan saya pikir Bung Martin dengan apa ya, meluangkan waktunya dari mengurus filsafat, ganggu sastra Indonesia bentar gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Yang ingin saya tanyakan lagi, yang mengganggu filsafat siapa, Bung? Sebenarnya saling mengganggu. Saling mengganggu. Filsafat dan sastra itu saling mengganggu kan. Kalau pakai istilah lama itu ada istilah menjebol dan membangun. Kan? Nah, filsafat itu berusaha membangun, menata sistematis, arsitektonis gitu ya. Sastra menjebol, ngobrol-ngobrol. Karena filsafat itu bekerja dengan sudut pandang orang ketiga kan, yang objektif, yang faktual gitu. Tapi ketika dialami langsung, dicoba dialami langsung, keadaan itu ternyata nggak masuk akal keadaan itu kalau dialami langsung gitu. Konstruksi sistem-sistem pemikiran itu maka harus di test drive dengan sastra. Maka ada semacam timbal baliknya gitu antara filsafat dan sastra gitu. Nah, selama ini gangguan sastra menurut Bung Martin sendiri nih cukup besar atau sekedar gema tengah malam di kala rembulan saja? Ya. Sebenarnya filsafat sama sastra itu sama-sama ini sih, artinya sama-sama menghadapi krisis yang serupa gitu ya. Artinya di zaman yang serba tadi ya, yang serba instan dan seterusnya, filsafat itu kan juga bekerja dengan medium sebetulnya. Mediumnya kan konsep kan alotnya setengah mati. Itu kita nggak punya cukup waktu juga untuk mengunyah itu masyarakat pada umumnya ya, sehingga ketika sastra itu mulai surut, mulai digantikan dengan bentuk yang lebih ringkas, filsafat pun juga seperti itu sih, mengalami itu. Jadi sebetulnya itu kayak orang buta menuntun orang buta gitu loh. Yang satu bermasalah, yang satu juga bermasalah gitu. Jadi sama-sama terancam oleh situasi era kontemporer sekarang ini gitu, kayak gitu. Dan gangguan sastra terhadap filsafat paling nggak yang saya rasakan ya ketika misalnya saya menulis buku tentang logika gitu ya. Nah, itu kan kering ya, isinya logika dalam pengertian kayak simbol-simbol gitu. Nah, tapi kan ketika dicoba digunakan untuk melihat persoalan yang lebih luas yang menyangkut manusia kan nggak bisa hanya itu. Gitu. Kita harus mencoba menempatkan diri dalam kacamata orang lain dan seterusnya yang nggak sepenuhnya bisa dipatok dalam skema logika. Jadi itu kayak ya tangan kanan tangan kiri tadi itu. Jadi kita mau ngelihat dengan mata kanan filsafat, mata kiri sastra gitu. Jadi dua-duanya sih semacam gitu. Karena mau maghrib ya, belum ya? Belum. Ke Bang Sunli, kira-kira kalau kita berbicara ekstrak, saya menggunakan istilah ekstrak dari buku ini, tentu ada ditawarkan dalam ekstrak itu manfaatnya. Nah, kira-kira kalau buku ini dianggap sebagai ekstrak hancur leburnya sastra Indonesia, nah apa kira-kira manfaat gangguan ini menurut Bang Sunli? Selain misalnya di bagian tertentu kita merasa tersindir, oke lah, bagi diri sendiri ada manfaatnya, ada yang mengingatkan gitu. Nah, secara umum bagaimana menurut Bang Sunli? Ya, sebenarnya kayak ini sebenarnya meskipun dalam apa namanya sudut pandang yang mungkin cara mengganggu yang berbeda ya. Kayak status Nuruddin Asyadi kan itu cukup mengganggu. Ya, bagaimana sebenarnya dia mencoba satu sisi mencoba memang mengajak kita lebih ekstrim ya melihat persoalan sastra, persoalan bahasa, persoalan teori. Tapi kan ketika tidak setiap orang mampu memasuki wilayah itu. Misalnya ketika dia membuat satu program untuk mengajar sastra, mengajar orang menulis semacam. Ketika misalnya seorang katakanlah anak yang baru ingin belajar sastra mencoba ikut kursus itu
Itu kan kupikir sangat membebani, sangat berat bagi si anak itu. Harus langsung masuk. Nurudin tidak pernah mendengarkan misalnya dari dasar, misalnya bagaimana seseorang menulis, bagaimana menggali ide dan segala macam, tapi tidak langsung masuk ke gagasan ke wilayah konsep menulis itu sendiri. Itu yang berat, tapi mengganggu ya. Tapi kemudian mencoba bagi kita yang mungkin sudah lebih lama berkecimpung di dunia menulis, mungkin kemudian akan berpikir ulang dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan di secara apa namanya, sistematis ya mungkin ya di Facebook itu. Aku pikir di satu sisi ini juga begitu. Bagaimana lewat perundungan seorang Rusdianto kita juga mencoba ini berkaca, bercermin apa sebenarnya yang kita lakukan secara personal sebagai penulis ataupun ya itu di satu sisi dalam bagaimana melihat perkembangan sastra Indonesia, apa yang ini dicapai dalam sastra Indonesia, bagaimana sastra Indonesia selalu katakanlah dari tahun ke tahun masih tetap terpinggirkan, bagaimana bahasa Indonesia lebih katakanlah lebih apa ya, mungkin lebih bermartabat sehingga kemudian karya-karya yang ditulis dalam bahasa Indonesia lebih dilirik. Ini kan satu hal yang katakanlah dalam skema besar kan sastra Indonesia kan sebenarnya sangat jauh dari kalau kita mau tetap menggunakan sastra dunia yang berpusat di Eropa, di Amerika, kemudian menjadi corak ukuran jauh sekali kalau tidak ada cita-cita luhur, bagaimana seorang Anton Kurniawan bisa dilirik para Indonesianis sehingga karyanya terjemahkan dan dia menjadi katakanlah penulis yang kastanya lebih tinggi sedikit. Itu kan menjadi persoalan sampai hari ini bagi sastra Indonesia. Penyair Indonesia, cerpenis Indonesia, novelis Indonesia paling puas kemudian ketika karyanya dicetak sekian ribu eksemplar, cetak ulang sekian eksemplar, atau paling tidak bagi soalan cerpenis karyanya dipublikasikan di koran-koran Jakarta, seorang penyair mungkin diundang kemana-mana. Ya paling di situ, yang berputarnya disebut di wilayah-wilayah itu juga. Jadi sebenarnya kegelisahan ya itu di pertanyaan Martin Nambugu ini, tolak ukur sebenarnya kegelisahannya apa? Kegelisahan sastra Indonesia, pencapaiannya apakah benar-benar karya yang katakanlah kualitasnya memang bisa diuji, ya kan? Atau memang kesuksesan ala si Sudarmono itu tadi. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ini penghujung diskusi kita. Mungkin secara informal silakan dilanjutkan dengan Martin atau ya. Udah. Oke. Makasih banyak Bang Sunli. Kalau gitu sini saya minta pendapat Mbak Katrin. Dari tadi pendapat Katrin tentu saja. Bukan penglihatan ya. Nah, kalau tadi pendapat, sekarang saya minta semacam penglihatan intelektual. Wah, kita pakai aja jelas. Penglihatan intelektual. Kira-kira begini, ini situasi sastra Indonesia yang digambarkan seperti itu. Bagaimana Mbak Katrin melihat penggunaan plesetannya? Nah, apakah itu sebagai permainan atau misal ada hal lain misalnya yang terbaca dari penggunaan plesetan, parodi nama itu? Selain efek lucu tentu saja ada beberapa yang kalau kita paham konteksnya, bagaimana menurut Mbak Katrin? Gimana ya? Diminta novelnya, kita 3. Ya apa?
kalau khusus plesetannya bagi saya gitu ya, karena itu kan terutama ya muncul di mana-mana, tapi terutama di bab tentang sejarah sastra Indonesia itu bagi saya tuh saking menumpuk gitu kan, karena setiap nama diplesetkan, setiap judul juga diplesetkan gitu kan. Itu apa? Kalau kita kemudian membawa ke renungan maksud setiap plesetan nih apa ya gitu kan. Kayaknya terlalu jauh, ya. Nanti kapan selesai bacanya? Ya mungkin gitu kan, kadang-kadang tuh ada misalnya burung-burung manyar jadi ambiar gitu kan, jadi lagu ikut gini ya, sobat ambiar gitu. Mungkin masih itu ya, tapi ya seringkali kan yang memang menjadi lebih dangkal judul-judul itu gitu kan. Mungkin beberapa nama itu gitu kan, kita bisa mendapat sesuatu, oh iya ya ini memang mengejek orang itu secara khusus gitu kan, tapi saya tidak melihat itu terlalu jauh ya pemaknaannya itu gitu kan. Bagi saya ya mungkin ada maksud tersembunyi, tapi saya tidak merasa tergerak untuk merenungkan itu terlalu jauh. Itu sekedar ya ini plesetan yang kemudian lucu, kadang-kadang terasa sindiran yang gimana, kadang-kadang ya sekedar ini main-main dengan bahasa gitu kan, kadang-kadang kan sekedar ya seperti tadi kalau kunang-kunang jadi kuning gitu ya, itu ada makna politisnya mungkin, tapi enggak selalu ya, enggak selalu segitunya gitu. Kalau saya merasakan itu ya memang sekedar bagian dari permainan bahasa yang ya mungkin itu juga ciri khas dunia diskusi sastra, dan di mana hal-hal seperti itu sering muncul dan tidak selalu punya makna yang sangat dalam. Tapi ya sekedar main-main menghibur diri. Ya. Dan mungkin ya Pak ya, saya ingin menambahkan, ini tidak ditanyakan, tapi ini karena tadi memang agak seru soal rasa gitu, dan itu saya ingin sedikit menanggapi karena bagi saya ini pertanyaan menarik gitu ya. Tadi kan pertanyaan apakah memang inti sastra itu dirasa gitu kan, sehingga kemudian itu yang disindir dengan dikembangkan secara distopia tadi gitu ya. Ya tadi saya sudah mengatakan bahwa itu bagi saya tidak 100% tepat gitu kan. Ya benar bahwa sastra itu menjadi ruang di mana rasa itu bisa masuk dan harus masuk. Kalau tidak ada rasanya ya tidak ada ekspresi perasaan, hanya konsep, ya itu bukan sastra. Saya sepakat soal itu. Cuman bagi saya tidak berhenti di situ. Kalau hanya kita ingin merasakan sesuatu gitu kan, enggak lebih masuk akal kita nyetel lagu misalnya gitu. Ada ada minum obat, tapi itu kan lebih dekat gitulah gitu kan. Kalau bagi saya gitu kan, membaca karya sastra itu yang penting itu adalah ada plotnya gitu, dan justru itu gitu kan yang membuat sastra itu dekat dengan kehidupan. Itu bukan hanya perasaan diekspresikan, tapi kemudian diceritakan, dan justru berbagai jenis sastra gitu kan, eksperimentasinya kalau dia positifnya ya bukan sekedar bereksperimen untuk bergaya, itu kan ke situ gitu kan. Misalnya bagi saya itu menjadi inspirasi membaca novel misalnya, kemudian saya berpikir bagaimana sebetulnya saya menceritakan kehidupan saya sendiri gitu. Karena kita kan hidup sambil selalu bercerita pada diri sendiri gitu. Untuk memaknai kehidupan kita kan butuh itu. Kalau hidup sekedar berjalan tanpa ada plotnya kan tidak memuaskan. Jadi kita mencoba untuk bercerita, dan novel misalnya itu menginspirasi, oh ya ini ceritanya seperti itu. Dan eksperimen misalnya ketika ada gaya tulis tertentu yang membuat kita merasa ya sebenarnya plotnya hanya kita bikin-bikin ya gitu kan.
sebetulnya kan semuanya mengalir begitu saja. Makanya kadang-kadang terfragmentasi ya karena kita jadi berasa oh iya ya sebetulnya juga sekedar datang pengalaman ini nggak ada kaitannya kan. Kadang kan kita jalan kita begitu saja kan. Oh mengalami ini, lagi mikirin ini, lagi mengerjakan apa, ketemu si ini. Kan kalau diceritakan ini nggak ada plotnya. Tapi kita membuat plotnya gitu kan. Jadi kadang-kadang ada karya yang berusaha untuk lebih menangkap itu gitu kan. Betapa hidup itu terfragmentasi atau stream of consciousness gitu kan. Bagaimana pikiran kita terus mengalir. Jadi bagi saya unsur bercerita itu yang penting, bukan hanya rasanya, tapi bagaimana rasa itu kita jadikan kisah, kita maknai gitu kan. Itu gitu kan yang menarik di sastra itu gitu kan. Sehingga saya kurang sepakat kalau yang dilihat sebagai kekhasannya itu rasa itu gitu. Itu mungkin saya pikir menarik ya. Oke. Ya, kesadaran memang ya. Sudah. Oke, ya sebelum kita menuju akhir acara, tidak ada nih satu aja sobat sastra Indonesia yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat. Oke, kalau tidak tahu saya ingin menginfokan bagi yang belum punya bukunya bisa dibeli di sana. Nah, ini baik pakai tanda kutip ataupun tidak, ini gangguan yang penting. Jadi semua saking bingung itu nggak ada yang nanya. Ya. Oke, sebelum kita tutup, saya bertanya ke Bung Martin. Nah, masih ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaan yang sama ke Pak Katrin tadi soal ini satu motif penting di karya-karya Bung Martin. Kalau yang di Penyair Sebagai Mesin itu nama itu berubah karena dampak dari percampuran puisinya. Nah, kalau sekarang mungkin kalau sekilas saya lihat pelesetan nama itu mengikuti arus hancur leburnya. Jadi seperti kata Mbak Katrin tadi, arah-arahnya didangkalkan dan seterusnya. Tapi kalau yang dari Bung Martin sendiri misalnya kan juga ada pilihan misalnya membuat nama tokoh baru, tapi mungkin sifat-sifat atau peristiwanya ada gitu. Tetap mempertahankan tanda-tanda tertentu itu bagaimana itu, Bung? Saya cenderung memang dari dulu memang terbiasanya dengan ini ya, merakit ulang identitas sastra Indonesia. Jadi ibaratnya tuh yang digunakan adalah arsip sejarah sastra. Terus dari situ kemudian sifat-sifatnya, karakter-karakternya itu saya mixing sendiri gitu. Nah, itu kayak bikin koktail gitu. Yeah. Dicampur-campur kayak misalnya ada beberapa nama yang campuran kan. Misalnya Sapardi Kalsum Bakri gitu ya. Nah, itu jadi yang satu puisi lirik, yang satu puisi mantra misalnya gitu. Yusri Salmalna itu Yusri Salkawi dengan Amri Salmalna gitu. Ya seperti itu. Jadi kayak bikin mutan gitu ya. Mutan dari sejarah sastra Indonesia gitu. Itu sih yang di Penyair Sebagai Mesin kan juga sama ya. Dicampur Bang Saud dicampur dengan Terelie akan jadi seperti apa gitu. Jadi kemungkinan lain untuk ngelihat angle sastra Indonesia sih sebetulnya yang lebih ke situ. Oke, terima kasih ya Bung Martin, Bang Sunli, dan Mbak Katrin. Ini pemirsa sastra Indonesia yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Semoga teman-teman juga merasakan ada inspirasi penting masa depan yang melihat ke kita, masa depan sastra Indonesia menjadi inspirasi. Ini ingin saya tambahkan juga bahwa buku ini merupakan serial dari Kiat Sukses Hancur Lebur. Tapi kalau pengalaman Bang Sunli karena belum baca sebelumnya, beberapa agak membingungkan gitu ya.
video sih enggak. Oh, atau lebih bisa. Oke. Oh, berarti mungkin bisa di satu sisi berdiri sendiri buku ini atau bisa dikaitkan dengan buku sebelumnya. Sekian dari saya, salah dan janggal dan sedikit gugup, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau ngobrol informal, ada snack dan minum di sana. Terima kasih. Apa? Sholat dulu ya. Masjid aja ya. Ibu mau ikut ya? Udah. Nggak jadi ke masjid teh. Mau ini aja katanya nanti aja. Ya ini kita tanda tangan dirimu aja. Oh jangan.